kita ketemu di penghujung video ya. Di sini kita masuk ke soal uraian. Ada 5 soal uraian yang akan kita bahas, tapi nanti saya sediakan beberapa latihan soal biar kalian lebih terbiasa gitu ya. Di sini contohnya yang pertama mengenai bangun datar. Ini sudah disediakan dengan kisi-kisi, semoga bisa dipahami ya, kurang lebih seperti ini. Sebuah bangun datar gabungan terdiri atas segitiga sama sisi, yang hitam ini segitiga sama sisi, dengan panjang sisinya 12 cm. Karena dia sama sisi, berarti setiap sisinya itu nilainya adalah sama, yaitu 15 cm. Ya, ini kanan kiri, dan yang bawah itu adalah 12 cm. Dan 3 buah juring lingkaran. Juring itu yang warna biru ini. Ya, itu ada 3. Setiap juring memiliki sudut pusatnya 60 derajat. Ini 60, 60, 60. Dan jari-jarinya sama seperti sisi segi 3. Berarti jari-jari si juring ini adalah sama, jadi 12. Oke, sekarang kita akan mencari luas bangun datar gabungan. Bicara luas, berarti kita hitung luasnya satu-satu. Misal, kita akan mencari luas segitiga dulu. Luas segitiga diingat-ingat ya, setengah alas kali tinggi. Alasnya itu udah dapat 12, tapi tingginya belum. Ya kan? Kalau kita gambarkan, itu segitiga seperti ini. Karena di sini alasnya 12, sisi miringnya di sini juga sama-sama 12, karena dia segitiga sama sisi. Kita mencari tingginya. Tinggi itu kan dari titik puncak sampai ke bawah, tegak lurus. Ya kan? Berarti di sini kita cari setengahnya, ini ke sini. Kalau saya keluarkan gambarnya, ini kan kita yang di asir ini yang dicari ya. Nah, gini. Tadi kan alasnya full itu 12, kalau setengahnya berarti 6. Sisi miringnya yang di sini adalah 12. Nah, ini kita cari tingginya menggunakan konsep Pythagoras. Jadi tinggi segitiga ini berarti adalah sisi yang terpanjang dikuadratkan dikurangi dengan sisi lainnya kuadratkan. Berarti di sini 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Itu jangan lupa di akar. 12 kuadrat itu 144 dikurangi 6 kuadrat 36, berarti 108. Akar dari 108. Ya. Ingat-ingat harus di akar. Akar 108 itu adalah perkalian dari 36 kali 3. Ya, kalau bingung kenapa dapat ini, silahkan dibuka lagi video mengenai perpangkatan ya, atau bilangan berpangkat. 36 kalau dikeluarkan akarnya menjadi 6, berarti 6 akar 3. Berarti ketemu tingginya adalah 6 akar 3. Kita masukkan di sini setengah, alasnya segitiga tadi 12, tingginya adalah 6 akar 3. Ya, 2 sama 12 kita sederhanakan, dibagi 2. 2 bagi 2, 1, 12 bagi 2, 6. 6 kali 6, 36, berarti 36 akar 3. Oke? Itu luas segitiga saja. Sekarang kita ke luas juring. Perhatikan, juring itu kan bagian dari suatu lingkaran, satu lingkaran penuh, beberapa potong bagiannya. Kita hitung sebetulnya 60 derajat itu berapa bagiannya sih kalau dalam bentuk pecahan ya. Kita cari dulu. Karena di sini ada 3 juring, kita kalikan 3. Ya. Berarti 60 derajat si potongan lingkaran ini per satu lingkaran penuh. Karena juring itu adalah bagian dari satu lingkaran penuh. Ya kan? Misalnya lingkaran. Satu lingkaran penuh kan 360 derajat. Kalau kita potong cuma 60 derajatnya, berarti kan kita punya si juring ini adalah berapa bagiannya, kan gitu. Kita cari 60 derajat per dibandingkan dengan satu lingkaran full 360. Gitu. Ternyata kita bagi 60 bagi 60 itu 1, 360 bagi 60 itu 6. Jadi, yang warna biru ini juringnya adalah 1/6-nya lingkaran. Masing-masing dia 1/6-nya lingkaran. Karena juringnya ada 3, kita kalikan 3. 3 kali 1/6 lingkaran. Luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Pi-nya ini, R-nya adalah 12 dikuadratkan. Ya kan, tadi R-nya kan adalah si jari-jari, ini adalah si sisi segitiga, sama ya, gitu. Oke, saya ulangi lagi. Karena dia 3 juring, kalikan 3,
Ya, satu juring itu adalah 1/6-nya lingkaran, karena 60/360 kali luas lingkaran penuh, itu kan pi r kuadrat. Pi-nya 3,14, R-nya 12 dikuadratkan. Gitu. Oke, ini bisa kita sederhanakan. 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Kita kalikan pembilangnya, 1 kali 1 kali 3,14 kali 12 kuadrat. 12 kuadrat itu ada 144. Kita kalikan semua yang ada di atas ini. Nah, ini menjadi 452,16. Per dibagi yang angka di bawah itu masih tersisa 2. Gitu. Ini dibagi ini menjadi 226,08 cm per segi. Ya. Luas segitiga sudah, luas 3 juringnya udah. Kita gabungkan dengan dijumlahkan. Selesai sampai di sini. Kok nggak dihitung lagi? Enggak, karena di sini dia berbentuk akar, di sini dia bilangan desimal. Jadi kalau penjumlahan pada akar itu harus dengan akar juga. Kalau yang satu desimal, ada komanya, ada pecahannya, ada bilangan bulatnya, tidak bisa dijumlahkan. Jadi cukup sampai di sini juga sudah betul. Gitu ya. Oke, ini selesai luas gabungannya. Kemudian kita ke keliling. Ingat, keliling itu adalah garis pinggirannya, garis tepi semuanya itu kamu jumlahkan. Ya, yang kelihatan, berarti yang ini lengkung, ya, ini melengkung lagi, jari-jari melengkung, terus alas segitiga. Berarti, nih ya, keliling 3 busur. 3 busur itu garis lengkungnya. Ada 3 ya, 1, 2, 3. 4 jari-jari, ya. 1, 2, 3, 4. 1 alas segitiga yang bawah. Sesuai ya. Sama kayak yang si luas juring, keliling busur itu sebetulnya juga sama kayak keliling lingkaran, cuma dia berapa potongannya saja, nggak full. Jadi kita hitung keliling busur adalah, karena busurnya ada 3, ya, berarti 3 kali, tadi si lingkaran ini berapa bagiannya? 1/6-nya. Ya, atau 60/360. Kalikan keliling lingkaran, karena kita bicara garis lengkung itu kelilingnya si lingkaran. 3 kali 1/6 bagiannya, ya, 3 busur kali 1 busur ini kan tadi 1/6, kali keliling lingkaran. 2 kali pi kali r. Oke, udah kita sederhanakan. 3 kali 2 kan 6. 6 bagi 6, 1. Selesai. Berarti masih ada 3,14 kali 12, hasilnya ini. 37,68. Itu keliling 3 busur. Kita masuk ke sini ya. Tambah 4 jari-jari. 4, 1 jari-jarinya 12. 4 kali 12. Tambah 1 alas segitiga 12. Ini kita kalikan. 4 kali 12, 48. Kita jumlahkan semuanya. 97,68 cm. Itu kelilingnya. Oke, jadi ingat tuh, di sini tipsnya pahami rumus masing-masing bangun datar. Jika keliling berarti semua sisinya dijumlahkan termasuk garis lengkung atau busurnya pada suatu lingkaran. Gitu ya. Misalnya gambarnya saya pecah seperti ini. Tadi kan gini ya. Sekarang kita pecah. Sama aja. Luas gabungan berarti luas segitiga dulu ya. Segitiga ini sama kaki. Kakinya tuh sama, kanan dan kiri. Panjang kakinya 18. Ini kita tulis panjang kakinya 18. Tingginya udah diketahui, berarti nanti kita nggak usah nyari. Tingginya 20. Dan 3 buah juring lingkaran. Ini ya, yang warna biru juringnya. Setiap juring sudutnya 60 derajat. Jari-jarinya sama dengan sisi segitiga. Oke, ini kalimat di soalnya kurang lengkap ya, karena di sini jari-jarinya langsung dikasih tahu dia 10 cm. Oke, yuk kita pelan-pelan, kita ke luas segitiga dulu ya. Setengah alas kali tinggi. Alas segitiga 14, tingginya tadi 20. Setengah kali 14 kali 20. Kita sederhanakan, 2 bagi 2, 1, 14 bagi 2, 7. 7 kali 20, 140. Sekarang 3 juring. 3 juring itu sama aja kayak si beberapa bagiannya lingkaran. Ya kan? Nah, tadi ingat, kalau 60 derajat itu ternyata 1/6-nya lingkaran kan? Nah, berarti kita tulis 3
kali 1/6 lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. R-nya adalah 10 kuadrat. Gitu. Oke, kita sederhanakan. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Pada bagian atas pembilang, ada 1 kali 1 kali 3,14 kali 10 kuadrat. Itu 314. Dibagi 2. Menjadi 157. Jadi gabungannya adalah si segitiga 140 tambah si 3 juring 157, 297. Gitu, ya. Ini luas. Sekarang keliling sama aja. Nah, kelilingnya berarti di sini cek. Oh, ada 3 lengkungan nih. Lengkungan tuh namanya busur. Berarti 3 busur ya. Tambah 6 jari-jari. Kita cek. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? 6 jari-jari. Tambah keliling segitiga. Nah, ini ya, sisi-sisinya segitiga ini kita jumlahkan. Karena dia terbuka. Jadi bisa kelihatan mata ya, nampak mata, semua garisnya kita jumlahkan. Pelan-pelan kita cari ke busurnya dulu. Ingat, tadi 60 derajat, itu si busurnya ini, ternyata dia 1/6-nya lingkaran. Jadi, 3 kali 1/6 lingkaran, kali kelilingnya. 2 kali pi, pi-nya 3,14, R-nya 10. Ketemu luas, ini bukan luas ya, sorry, ini harusnya keliling. Keliling 3 busur adalah 31,4. Ya, 31,4. Kali 6 jari-jari. 6, jari-jarinya 10, kalikan 10. Tambah lagi dengan keliling segitiga. Tadi, yang kakinya segitiga, kaki segitiga di sini berapa? 18, ini 18, terus ada tambahkan alasnya 14. Oke, udah semuanya ya. Dikalikan 6 kali 10, 60. Kemudian kita jumlah semuanya menjadi 141,4 cm. Oke, itu untuk mencari keliling gabungannya. Ingat ya, jadi keliling itu konsepnya adalah semua sisinya atau garis yang kamu lihat itu dijumlahkan semuanya. Ya, gitu. Oke, kita masuk ke data dan peluang. Dina melempar 2 buah dadu secara bersamaan 1 kali. Kalau kemarin pada yang pilihan ganda itu kan cuma ada 1 dadu. Karena 1 dadu itu berarti kan mata dadunya ada 6. Ya kan? Karena ada 2 dadu, berarti kemungkinan acaknya itu adalah sebanyak 6 kuadrat. Bukan 6 kali 2 ya, tapi 6 kuadrat. Sebanyak 6 kuadrat yaitu 36. Jadi kalau 3 buah dadu, berarti 6 pangkat 3. Variasinya tuh sebanyak 36 gitu ya. Jadi dipangkatkan. Oke, kalau dadunya ada 5 berarti 6 pangkat 5 gitu ya. Kita masuk, S-nya sudah ketemu ya. Terus kita hitung A-nya. A-nya itu banyaknya percobaan, muncul mata dadunya lebih dari 7. Nah, perhatikan pada tabel ini, lebih dari 7. Keduanya kalau dijumlahkan lebih dari 7. Berarti adalah yang nilainya 8, 9, 10, 11, 12. Karena paling terakhir itu paling banyak adalah si mata dadu totalnya 12. Gitu ya. Yang totalnya 8, ini 62, 53, 44, 35, 26. Itu 8. Totalnya 9, ini yang ini ya. Totalnya 10. Kemudian totalnya 11, ini. Totalnya 12. Ini. Jadi semuanya yang berwarna hijau ini totalnya ada sebanyak 15. Karena ini pada asal uraian, jadi nanti anak-anak silakan ditulis satu persatu. Ya. Jadi A-nya itu adalah 6,2, terus 5,3, ada lagi 4,4, dan seterusnya sampai 6,6. Jadi ditulis lengkap, banyaknya kejadiannya tuh berapa aja. Dan totalnya ketemu NA, total tuh NA ya, totalnya ketemu sebanyak 15, gitu. Oke? Terus, karena dicari peluangnya, ingat, peluang itu adalah
Nanas, cara ngapalinnya ya. Nanas, Na per Ns, nanas. Na banyaknya 15 per semestanya yaitu 36. 15 per 36. Harus disederhanakan lagi. Ini bagi 3 semua bisa. 15 bagi 3, 5. 36 bagi 3, 12. Jadi 5 per 12 untuk peluang yang A. Ini ya, 5 per 12. Oke, yang B masih sama, mata dadunya ada 2. Dadunya ada 2, berarti total NS-nya adalah 6 pangkat 2, 36. Mata dadu sama dengan 9. Sama dengan 9 ya. Berarti yang ini, berwarna merah ini. 63, 54, 45, 36. Nanti ditulis satu persatu ya. Ada apa aja? 63, 5 sama 4, 4 sama 5, terus 3 sama 6. Ini totalnya sebanyak NA-nya sama dengan 4. Tanyakan peluang. Nanas ya, NA per NS, NA-nya 4, NS-nya 36. 4 per 36, masing-masing bisa bagi 4. 4 bagi 4, 1. 36 bagi 4, 9. Jadi peluangnya 1 per 9. Oke, gampang ya. Lagi misalnya yang ini. Kita lebih cepat sedikit ya. Di sini karena 2 buah dadu, NS-nya langsung 36. Muncul mata dadu lebih dari 5. Lebih dari 5. Jadi dimulai dari apa? Dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Totalnya sebanyak 26. Perhatikan yang warna hijau ini. Totalnya semua 26. Terus peluangnya berarti nanas, Na per NS, 26 per 36. Kita sederhanakan bagi 2, dapat 13 per 18. Oke, yang B, mata dadu sama dengan 10. Berarti ada apa aja? 64, 55, sama 46. Sebanyak 3. Berarti peluangnya 3 per 36, yaitu 1 per 12. Ini disederhanakan bagi 3 semuanya. Oke? Ingat ya, kalau peluang berarti Na per NS. Gitu. Nah, ini misalnya, peluang muncul mata dadu sama pada kedua dadu. Jadi dadu 1 sama dadu kedua itu nilainya sama. Berarti kembar. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Ini sebanyak berapa? Sebanyak 6 totalnya. Jadi peluangnya adalah Na per NS, Na-nya 6, NS-nya 36. Disederhanakan jadi 1/6. Gitu ya. Jadi pahami soalnya ditanyakan peluang apa. Gitu. Ini coba peluang munculnya mata dadu lebih dari 3. Oh, berarti cuma ada 1 ya. Kalau sebuah itu berarti cuma ada 1. Kalau tadi kan kelihatan jelas ya, 2 buah dadu. Berarti 6 pangkat 2, 36. Kalau ini kan sebuah, berarti cuma 1. Berarti nanti NS-nya ada 6. Peluang muncul mata dadu lebih dari 3. Berarti angka berapa aja lebih dari 3? Angka 4, 5, 6. Sebanyak berapa nih totalnya? Ada 3. Peluang, berarti nanas. Na-nya 3, NS-nya 6. Disederhanakan jadi setengah. Gitu ya. Oke. Peluang selesai. Ini kebangun ruang sisi datar. Oke, di sini disajikan limas. Limas itu konsepnya kalau pada bangun ruang sisi lengkung sama aja kayak kerucut. Gitu ya. Kita cek di sini alasnya berbentuk apa nih? Persegi ya. Ada tandanya sama. Ini berarti sisinya sama semua yaitu persegi. Kemudian ini sebanyak 7 cm itu apa? 7 cm itu adalah ketinggian segitiga ya, bukan tinggi limasnya. Ini kan segitiga kan, yang ada di sisi sampingnya itu, tingginya adalah 7. Luas permukaan limas. Kalau kamu hafalkan rumusnya akan bingung. Pahami aja masing-masing permukaannya. Kalau kita buka si limas ini, kita bedah, dia akan muncul alasnya berbentuk persegi, ya, dan sisi yang menyelimutinya ada segitiga sebanyak 4. Nah, jadi luas alasnya dulu ya. Kan ada persegi. Persegi itu apa? Sisi kali sisi. Sisinya 10. 10 kali 10. Gitu.
Oke? Terus, sisi 10 kali 10 kan 100. Ya. Berarti yang persegi clear ya, kita centang. Sekarang yang segitiga yang berdiri itu, atau yang nempel ya, yang mengkerucut itu. Kan sebanyak 4. Maka di sini 4 kalikan luas segitiga. Luas segitiga kan setengah kali alas, ini alasnya di sini ya. Alas segitiga itu adalah 10. Tinggi segitiganya udah diketahui, yaitu 7. Oke? Kemudian kita sederhanakan 4 bagi 2 itu 2. 2 bagi 2, 1. 2 kali 10, 20. 20 kali 7, 140. Jadi, luas permukaannya si limas ini adalah alasnya 100, jumlah sisi tegaknya atau segitiganya sebanyak 4 kali, itu adalah 140. Totalnya 240. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke volume. Volumenya itu adalah sepertiganya si prisma. Kalau si kerucut itu kan sepertiganya tabung. Kalau limas itu sepertiganya prisma. Prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Jadi sepertiganya. Sepertiga kali alasnya kan udah ya, ada 10. Tapi tinggi limasnya belum ada. Tinggi limas itu kalau saya tarik bawah ke sini, nah, ini saya kasih nama A misalnya. Jadi OAP, kalau saya gambar ulang, ini O, ini A, ini P. A ke P itu setengahnya KL kan? KL itu kan 10, AP itu kan setengahnya, berarti AP berapa? 5. O ke P itu adalah 7, berarti OA berapa? Pakai Pitagoras. Berarti sisi yang panjang dikuadratkan kurangi sisi lainnya. Jangan lupa di akar ya. 7 kuadrat 49, 5 kuadrat 25. Dikurangi dapat 24. 24 itu adalah perkalian dari 4 kali 6. Apa yang bisa dikeluarkan? 4-nya. 4 dikeluarkan jadi 2. 2 akar 6. Gitu. Berarti sepertiga, luas alasnya kan tadi persegi ya. Berarti 10 kali 10. Ketinggiannya adalah 2 akar 6. Gitu. Nah, berarti kita kalikan yang atas. 1 kali 10 kali 10 kan 100. 100 kali 2 akar 6, 200 akar 6. Per dibagi dengan 3. Nah, selesai sampai di sini. Gitu ya. Semoga nanti kalau lagi ujian soalnya nggak bilangan desimal atau bilangan akar ya, biar lebih memudahkan. Oke, gitu ya. Konsepnya pahami kalau volume luas alas kali tinggi karena dia limas mengkerucut ya, mengkerucut ke atas lancip itu berarti sepertiganya. Kalau luas permukaan berarti jumlahkan semua sisi-sisinya. Bayangkan itu bangun kamu buka. Terlihat ada bangun datar apa aja, kamu gabungkan dijumlahkan. Gitu. Oke? Kita masuk ke kesebangunan. Ini materi kelas 9 ya. Nah, jarak sebuah kapal, ini kapal, diamati dari pantai. Ada anak yang mengamati, bantu anak tersebut atau orang itu untuk menentukan jarak kapal dari pantai. Jarak kapal ke pantai berarti yang apa? Dari A ke B. Nah, ini pantainya yang berwarna biru itu ya. Oke. Terus ini daratannya yang berwarna coklat ini. Berarti jaraknya adalah dari A ke B. Kita bayangkan di sini kan udah terlihat jelas ya. Di sini ada 2 segitiga ya kan? Segitiga kecil sama besar. Yang kecil tuh yang ini. CDE, yang besar adalah ABC. Kita bandingkan. Berarti kalau kita bandingkan, kecil banding besar boleh atau besar banding kecil. Ini adalah contohnya kecil banding besar. Kita ke DE dulu. Oh, DE itu adalah ini. Tingginya ya, atau jarak ini. D itu 5, berarti banding sama si AB. Ketinggiannya ini, atau jaraknya yang AB. DE banding AB. Kecil banding besar. Terus, apalagi nih ketahui DC. DC itu ini 0,5
Yang segitiga kecil, segitiga besar berarti yang BC. Ya, 10. Oke. Kemudian kita sederhanakan, bisa sederhanakan tuh harus kanan kiri atau atas bawah. Kalau misal nggak mau disederhanakan, langsung dikalikan. Nih, 0,5 kali AB, 0,5 AB, 5 kali 10, 50. Berarti AB-nya adalah 50 bagi 0,5. Karena 0,5 AB itu artinya 0,5 dikali AB. Berarti karena 0,5-nya pindah, perkalian menjadi pembagian. Ya, 50 bagi 0,5 itu 100. Jadi AB-nya ketemu jaraknya itu 100 meter. Gitu. Oke? Ini juga sama mengenai kesebangunan. Seorang pengamat sedang mengukur lebar sungai dengan aliran yang deras, sehingga pengamat itu menggunakan konsep kekongruenan. Oke, kekongruenan dalam mengukurnya. Jadi informasi itu telah diberikan, tentukan lebar sungainya. Tanda V atau centang dan X hilang menunjukkan ruas garis itu sama panjang. Karena kongruen berarti kan panjang dan besar sudutnya sama. Karena di centang ini sama, ini 8, berarti yang centang satunya juga 8. Di silang ini sama, 17, berarti yang silang sini 17. Kita disuruh menentukan lebar sungai. Lebar sungai berarti dari mana? Dari A ke titik B. Lebar sungai. Berarti lebar sungainya bisa kita cari dengan dengan Pythagoras. Tuh, ya. Nih, kalau kamu perhatikan segitiga ABC, saya gambar ulang di sini ya. A itu kan yang punya siku-siku di sini, B itu yang ini, C itu yang atas. Ya kan? AB itu tidak tahu yang akan kita cari. AC itu adalah 8, CB-nya 17. Jadi AB itu adalah yang sisi panjang dikuadratkan kurangi sisi lainnya. Jadi 17 kuadrat kurangi 8 kuadrat. 17 kuadrat 289 kurangi 8 kuadrat 64. Ini dikurangi dapat 225. Ketemu akarnya adalah 15. Gitu. Kalau kalian sudah hafal Pythagoras, nggak perlu cari ini. Pasti ketahuan kok. 8, 17, pasti sisi satunya adalah 15. Gitu. Oke, berarti ketemu ya, lebar sungainya adalah si 15. Ini adalah, kalau tadi kekongruenan, besar semua sudutnya dan juga sisinya sama. Ini kesebangunan, perbandingan. Kelihatan ada segitiga kecil dan besar ya. Ini yang kecil, DCE, yang besar ABC. Kita bandingkan, kita cari lebar sungai. Berarti titik A ke titik B. D banding E. Tinggi yang kecil banding tinggi atau lebar yang besar ya. Ini DE banding AB. Terus CE, panjang yang kecil banding panjang yang besar. Panjang besar tuh A ke C. CE banding AC. Tuh, DE masuk nilainya 9. Terus AB-nya yang belum tahu, CE-nya 6. Ini 6. AC-nya 13. Sederhanakan, atas bawah boleh, kanan kiri boleh. Bagi 3, ini 3, bagi 3, 2. Udah, kalikan silang. 2 kali AB, 2AB, 3 kali 13, 39. Berarti AB-nya adalah 39 bagi 2, 19,5. Gitu. Oke. Ini adalah untuk cari si lebar sungainya pakai perbandingan. Gitu ya. Sekarang yang terakhir adalah bangun ruang sisi lengkung. Ini di setengah bola. Tapi setengah bolanya padat. Padat itu bisa dikatakan dia pejal. Berarti kalau ada kata pejal itu adalah artinya padat. Oke, karena kita dicari volume dulu ya. Volume setengah bola. Diameternya 27 nih. Berarti setengahnya si jari-jarinya 13,5. Volume bola berarti setengah kali volume bola itu kan adalah 4/3 pi r pangkat 3. Karena setengahnya kita kalikan setengah di depan. Ya, saya ulangi. Karena dia volume setengah bola, berarti setengah kali volume bola full.
Setengah kali volume bola penuh itu adalah 4/3 PR pangkat 3. Ini kita sederhanakan. 2/2 1, 4/2 2. Ya, 1 kali 2 itu 2, ini bawahnya ada 3. 2/3 PR, 2/3 PR pangkat 3. Pi-nya 3,14, R-nya 13,5, pangkatkan 3. Jadi ketemu R-nya ini ya, 2460,37. Kita kalikan semua pada bagian yang atas atau pembilang. Ini kali ini kali ini. 15.451,12 bagi 3. Ketemu ini. Oke, volume setengah bola. Sekarang luas permukaannya. Karena dia setengah bola pejal, artinya kan padat ya. Berarti kalau biasanya kita ngitung, luas permukaan bola itu kan adalah sisi luarnya aja, atau si kulit jeruknya aja. Ya kan? Tapi karena dia bolanya pejal, berarti kan selain sisi yang luar, yang melengkung itu, kita juga hitung yang ininya. Nah, lingkaran yang atas ini kita hitung. Jadi, luas permukaan setengah bola pejal adalah setengah dari luas permukaan penuh, setengah dari 4 PR kuadrat, ditambah sama ini, bagian depan ini. Nah, yang atasnya ini, lingkaran ini kan kita hitung, karena dia permukaannya juga. Gitu. Jadi, setengah dari 4 PR kuadrat itu 2 PR kuadrat, tambahkan dengan PR kuadrat. Berarti ada 3 PR kuadrat ya ini ya, 3 PR kuadrat. Makanya di sini 3 kali Pi, 3,14, R-nya 13,5 kuadrat. Sehingga ketemu 3.433,59 cm persegi. Gitu. Oke. Jadi perhatikan kalau misal si bolanya itu bolong atau berongga, berarti permukaannya tuh cukup permukaan kulit atau luarnya aja. Itu yang dihitung. Tapi karena dia bolanya padat atau pejal, berarti yang permukaan atas ini bentuknya lingkaran juga ikut kita hitung. Paham bedanya ya? Makanya di sini kita tambahkan lagi dengan si lingkaran, satu lingkaran yang atas. Ini adalah PR kuadrat. Yang ini setengahnya adalah 2 PR kuadrat. Jadi totalnya adalah 3 PR kuadrat. Oke? Oke, selesai. Jadi pembahasan itu pada uraian semoga bisa dipahami. Kalau misal penjelasan yang terlalu cepat, silakan boleh diatur kecepatan dalam mendengarkan video ini gitu ya. Semoga ujiannya lancar, bisa mengerjakan dengan baik. Ya, jangan lupa terus belajar, tidak hanya ketika ujian saja belajarnya. Oke, sampai jumpa di next video kemungkinan ya. Sampai jumpa. Bye-bye.